Selamat datang Pak Wagiran, Pak Maidison. Terima kasih Mas Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Selamat sore. Sore Pak. Saudara moderator gimana? Udah siap? Siap. Oke, jangan lupa ya videonya. Silakan mulai aja moderator. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian pada acara sosialisasi di sore hari ini, yakni sosialisasi kampus mengajar yang Tes suaranya moderator hilang. Bentar. Halo, kedengaran tuh? Halo? Ya, aman. Aman. Oke. Ya, selanjutnya agar supaya tidak panjang kali lebar, mungkin selanjutnya kita ke sesi berikut, yakni akan ada beberapa penyampaian sepatah kata dari Ketua PDN, Pemadari Diksi Nasional, Rizal, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan sosialisasi kampus mengajar angkatan kedua. Oke, selanjutnya kepada Ketum Rizal Maula dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak, kamera lagi error juga nih. Mohon izin Pak Wagiran, Pak Maidison, dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Pak Wagiran, Pak Maidison, maupun dari teman-teman sekalian yang telah
menyempatkan untuk bisa ikut sosialisasi di kampus mengajar angkatan kedua, yang mana kampus mengajar angkatan 1 ini yang insya Allah akan ditutup di bulan ini dan pastinya juga dilanjut seperti itu ya. Jadi di tahun ini ada 2 kali program kampus mengajar dan tentunya nanti di kampus mengajar ini bukan hanya kita berbicara mengenai SKS gitu ya. Kemudian juga tidak berbicara mengenai kita dapat per bulan maupun UKT, tapi paling tidak kita bisa membuat tersenyum Ibu Pertiwi kita seperti itu. Nah, salah satunya nanti di program kampus mengajar ini kita akan membantu sekolah-sekolah yang masih minim terkait pengetahuan teknologi maupun terkait wacana prestasi-prestasi nasional maupun hal-hal yang dirasa itu bisa meningkatkan skill dari adik-adik maupun dari guru-guru seperti itu. Yang di sini dititik beratkan juga di sekolah dasar, di SD pelosok maupun di sekolah menengah pertama. Jadi di angkatan kedua ini ada sekolah menengah pertamanya seperti itu. Jadi kalau adik-adik misalnya ingin membuat kenangan-kenangan selagi adik-adik masih hidup seperti itu ya, karena nanti ketika kita sudah meninggal pastinya yang akan menemani kita itu adalah kenangan-kenangan pengabdian kita selama kita masih hidup. Nah, di program kampus mengajar ini nanti kalian akan mendapatkan pengalaman yang itu tidak kalian rasakan di dalam hidup kalian sebelumnya seperti itu. Contoh mungkin anak-anak orang menengah ke atas yang tahunya perkotaan, nah ketika dia mengikuti program ini pastinya tahulah terkait ternyata ada yang kurang beruntung daripada saya, sekolah aja harus jalan misalnya sampai 5 kilo bahkan sampai puluhan kilo seperti itu. Nah, nanti kalian banyaklah benefit yang bisa kalian dapatkan selain benefit SKS, materi. Nah, yang paling terpenting adalah kenangan dan rasa cinta tanah air kalian kepada Indonesia. Jadi kalian kalau memang besok jadi pejabat, paling tidak kalian akan tahu banyak yang lebih membutuhkan daripada kita. Jadi kita harus bisa menjadi pejabat yang bisa merangkul semua dan bisa memajukan Indonesia, bisa Indonesia ini bisa terwujud SDM unggul maupun Indonesia maju seperti itu. Itu saja mungkin adik-adik sekalian dan Pak Wagiran, Pak Maidison. Semoga dari adik-adik sekalian ini yang ikut, mohon izin Pak Wagiran, Pak Maidison ada 2.700 yang daftar seperti itu, dan ini kita live-in juga di YouTube seperti itu. Jadi yang bisa live di Zoom ini cuma 1.000 saja seperti itu. Jadi sisanya di YouTube seperti itu, Pak. Jadi ternyata responnya banyak sekali seperti itu. Harapannya bisa 3 kali lipat daripada di angkatan 1 kemarin yang daftar seperti itu, Pak. Nanti dari adik-adik sekalian harapannya bisa ngajak teman-temannya untuk mendaftar di program kampus mengajar ya, karena kita butuh SDM kalian untuk bisa sama-sama bergotong royong membangun Indonesia, mendorong maupun mengajak adik-adik yang ada di pelosok maupun guru-guru untuk bisa bangkit untuk sama-sama gotong royong untuk mewujudkan golden era di abad 21 ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Ketum. Yang diantaranya pesannya adalah kepada teman-teman mahasiswa semuanya bahwa tetap menjaga semangat, juang semangat dalam belajarnya, yakni pesan Ketum tadi bahwa akan ada pengalaman yang tidak teman-teman sekalian dapatkan pada program kampus mengajar ini. Ya, sekali lagi terima kasih Ketum atas beberapa penyampaiannya sekaligus membuka sosialisasi ini. Selanjutnya mungkin kita beranjak ke acara berikut, yakni langsung kepada penyampaian beberapa informasi terkait dengan sosialisasi kampus mengajar oleh Bapak Wagiran selaku Ketua Supokja Kemendikbud. Pada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mas Rizal yang kita hormati dan juga adik-adik semuanya, mahasiswa, mahasiswi di seluruh Nusantara. Ini Pak Wagiran bersamaan dengan Pak
Maidisen Ginting. Ya. Saya selaku Ketua Subpokja Kampus Mengajar. Kemudian ada Pak Maidisen Ginting ini selaku Wakil Ketua Subpokja Kampus Mengajar ya. Terima kasih. Ini kita berbahagia bisa bertemu dengan adik-adik semuanya ya. Kita akan berdiskusikan hari ini, mensosialisasikan ya. Nanti saya akan membuka, menyampaikan sedikit ya pengantar tentang kampus mengajar. Kemudian nanti sosialisasi nanti akan disampaikan oleh Pak Maidisen ya, sekaligus nanti dengan tanya jawab ya. Silakan nanti ada pertanyaan atau mungkin komentar ya terkait dengan pelaksanaan kampus mengajar angkatan kedua. Ya. Jadi teman-teman semuanya, kampus mengajar angkatan pertama ini sudah berjalan dan akan berakhir pada tanggal 25 Juni ya. Jadi tinggal Jumat besok ini kita akan adakan penarikan teman-teman yang sudah mengikuti kampus mengajar angkatan 1 ya. Jadi teman-teman yang sudah selama 12 minggu ini ada di sekolah ya, di sekolah dasar di daerah 3T terutama, kemudian di sekolah-sekolah yang sangat memerlukan bantuan ya, yang terakreditasi C ya. Jadi teman-teman yang saat ini ada 14.621 ini berada di sekolah untuk bersama-sama mengabdi ya, mengabdi sambil mengembangkan diri. Ya, jadi menunjukkan bahwa mahasiswa itu yang mahasiswa yang peduli, mahasiswa yang berpotensi gitu ya, dan juga punya tanggung jawab yang tinggi terhadap nusa dan bangsa, terutama ya memastikan bahwa meskipun di era pandemi ini pembelajaran di sekolah ini terganggu, tetapi pembelajaran untuk adik-adik generasi kita itu masih tetap berlangsung ya. Nah, ini nanti berikutnya berdasarkan pengalaman dari kampus mengajar angkatan 1 ini kita lanjutkan ya di kampus mengajar angkatan kedua. Jadi ini tujuannya untuk supaya adik-adik ini juga mahasiswa ini tidak hanya di kampus saja ya, tidak hanya kuliah saja di kampus, tetapi punya pengalaman yang multidisiplin ya di luar kampus ya, di luar kampus ya. Jadi banyak mendapatkan soft skill, mengembangkan kepemimpinan, kreativitas ya. Jadi ini wahana untuk mengembangkan keahlian atau mengembangkan diri saudara ya. Mengembangkan diri, ya, dibiayai, diberi sertifikat, nanti diakui SKS-nya ya. Nah, jadi bisa mendapatkan pengakuan SKS ya nanti. Ya, sehingga ini akan semakin menambah kekuatan adik-adik nanti menjadi generasi penerus ya berikutnya. Kita perlukan 20.000 ya, 20.000 adik-adik mahasiswa untuk nanti mengabdi di satuan pendidikan ya, di SD maupun di SMP. Silakan, ini masih dibuka pendaftarannya segera saja ya, dari tanggal 15 sampai tanggal 30 Juni 2021. Silakan sudah nanti mendaftar ya, ada alamatnya nanti yang ada di situ ya, tunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia adalah mahasiswa yang peduli ya, mahasiswa yang cinta akan negerinya dan juga nanti komitmen untuk mengembangkan dirinya, tidak hanya di kampus ya, tetapi juga di masyarakat. Ini nanti silakan tentang kampus mengajar angkatan kedua nanti akan kita terjunkan sebanyak 17.000 nanti di SD, ya, kemudian 3.000 nanti di SMP untuk membantu proses pembelajaran, adaptasi teknologi dan juga administrasi atau manajerial ya. Silakan disiapkan. Ini mahasiswa dari program studi apa saja boleh mengikuti. Ya, yang sekarang adik-adik minimal ini berada di semester
Ya. Jadi yang sekarang di semester 5, ya semester besok ini, dasar semester 5, silahkan mendaftar ya. Nanti segera diurus suratnya karena ini memerlukan rekomendasi dari kampus ya. Silahkan diikuti ya, kita tunggu segera saja mendaftar ya. Jangan mendaftar di akhir-akhir ya karena nanti berdesakan gitu ya supaya nanti prosesnya menjadi lancar. Terima kasih, kami tunggu ya mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk turut peduli ya untuk sekaligus mengembangkan diri ke lapangan. Terima kasih, nanti akan bersama dengan Pak Madison. Terima kasih Pak Madison. Silakan ini kita bersama dengan adik-adik mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa. Yang kita tunggu nanti Pak Madison ya. Kita tunggu, ayo segera mengklik ya di aplikasi MBKM untuk segera mendaftar ya. Terima kasih Mas Rizal dan juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas beberapa penyampaiannya. Dan ya, untuk teman-teman mahasiswa, adik-adik sekalian, tetap semangat dan sekali lagi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Wagiran tadi, bahwasanya pendaftaran telah dibuka dan penutupan kampus mengajar pada tanggal 30 Juni. Nah, teman-teman mahasiswa masih punya waktu yang cukup panjang. Olehnya itu segera untuk mendaftarkan diri, jangan sampai menunggu waktu mendekati tanggal penutupan baru teman-teman mau daftar, karena itu akan membuat teman-teman berdesak-desakan tentunya. Iya. Selanjutnya mungkin ada selanjutnya mungkin ada beberapa penyampaian lagi dari teman-teman yang lain atau mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Teman-teman, mungkin ini Pak Madison akan menyampaikan dulu ya, apa itu kampus mengajar ya. Oh iya. Ya, supaya nanti ada bahan ya, mendaftarnya gimana, nanti melalui siapa gitu ya. Silakan Pak May. Oh iya. Oke. Ya. Oh, iya. Ya, terima kasih Pak Wagiran. Selamat siang, assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kita senang di sini ya Pak Wagirannya bisa bersama adik-adik. Ini full kapasitas Pak, 1.000 orang penuh Pak. Jadi sisanya ada di YouTube ya. Jadi ini animonya sangat besar. Nah, mungkin adik-adik juga sudah mendengar apa itu kampus mengajar, tapi ada baiknya juga kita sosialisasikan sebentar saja 15 menit supaya nanti adik-adik dapat mendapatkan gambarannya, dan kalau ada pertanyaannya nanti bisa ditanyakan ya. Nah, jadi izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya. Ya, oke. Jadi sudah, ini bisa dilihat ya sama adik-adik. Nah, seperti tadi Pak Wagiran katakan bahwa program kampus mengajar ini sekarang sudah memasuki angkatan kedua. Sebenarnya sudah dijalankan 3 kali. Jadi yang pertama tahun lalu itu kampus mengajar perintis, jadi masih percobaan boleh dibilang. Nah, semester kemarin itu sudah bulan Maret itu sudah berjalan juga kampus mengajar angkatan pertama, dan akan selesai hari terakhir ini hari Jumat. Jadi kakak-kakak kelas adik-adik atau teman-teman yang sekarang terlibat, itu mereka akan kembali ke kampus masing-masing hari terakhir hari Jumat ini. Ya, nah ya sekarang sudah bergulir juga kampus mengajar angkatan kedua. Nah, apa itu kampus mengajar? Ya, nah kampus mengajar itu kalau adik-adik mendengar penjelasan Mas Menteri beberapa tahun terakhir ini, terutama 1 tahun 2 tahun terakhir, itu mengenai Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, jadi kampus mengajar itu bagian dari, kalau dilihat di sini, kampus mengajar itu bagian dari program Kampus Merdeka. Jadi ada 8 program, salah satunya adalah mengajar di sekolah, dan
kampus mengajar itulah bagian dari satu program dari Kampus Merdeka tadi, ya. Nah, kita mau ya di sini tadi penjelasan juga dari Mas Rizal ya selaku Ketua Umum untuk generasi muda juga membantu ya pendidikan di Indonesia. Jadi tujuan dari Kampus Mengajar ini adalah menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di SD dan SMP seluruh Indonesia. Nah, jadi berbeda dengan Kampus Mengajar pertama yang sudah berjalan, ini Kampus Mengajar angkatan kedua yang pendaftarannya sudah dibuka sampai 30 Juni ini, itu nanti adik-adik yang terpilih, ya, kami berharap semuanya terpilih di sini, ya, semuanya mendaftar dan semuanya terpilih, ya, itu nanti akan ditempatkan di SD dan SMP seluruh Indonesia, ya. Nah, tujuannya adalah penguatan pembelajaran literasi dan numerasi, karena mungkin adik-adik juga membaca mungkin di literatur, di berita, kalau nilai tes PISA kita, negara kita ini termasuk yang kurang baik, ya. Nah, jadi nanti berharap dengan bantuan adik-adik terjun, ya, membantu guru-guru itu tujuannya adalah penguatan pembelajaran literasi dan numerasi, ya. Nah, tujuan berikutnya juga itu adalah membekali adik-adik yang terlibat itu untuk menguasai berbagai keilmuan atau keahlian yang berguna untuk memasuki masa depan. Ya, jadi spiritnya dari Kampus Merdeka ini itu adalah adik-adik sebagai mahasiswa, berbeda waktu saya dan Pak Wagiran kuliah, ya, itu mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar prodi dan di luar universitas. Ya, jadi inilah spiritnya dari Kampus Merdeka. Jadi suatu kesempatan yang sangat baik sekali. Nah, jadi kalau nanti di Kampus Mengajar, adik-adik akan ditugaskan selama 1 semester, jadi tidak ada di kampus, ya. Jadi belajar langsung di luar prodi, bahkan ini di luar universitas, ya. Jadi akan membekali mahasiswa untuk menguasai berbagai ilmu dan keahlian, ya, yang tidak didapat di bangku kuliah. Jadi ini sangat penting untuk membangun kemampuan soft skill kita, ya, di mana nanti persaingan akan sangat ketat. Nah, inilah kesempatan. Ya. Nah, yang terakhir itu maksud dari Kampus Mengajar ini adalah nanti adik-adik yang ditugaskan itu menjadi partner guru dan sekolah dalam melakukan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Ya. Jadi saya tekankan di sini itu partner guru. Jadi nanti adik-adik tidak akan menggantikan peran guru. Ya, jadi nanti adik-adik akan mengajar ya setiap hari. Bukan, ya, tapi menjadi partner guru, ya, dan sekolah dalam melakukan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Karena adik-adik inilah generasi muda yang kalau saya bilang itu generasi muda yang sangat beruntung, ya. Lahir besar dari kecil, ya, sudah terbiasa dengan teknologi, ya. Sangat canggih, sangat sama teknologi itu sangat sudah menjadi bagian dari kehidupan. Kalau saya dan Pak Wagiran waktu kuliah itu handphone pun baru mulai mungkin, ya, belum ada, ya, tapi adik-adik sudah dengan bukan lagi handphone tapi smartphone, ya. Jadi yang kalau di literatur disebut adik-adik itulah adalah digital native, jadi sudah terbiasa dengan teknologi. Nah, jadi dengan partner guru dan sekolah itu kreativitas adik-adik itu sangat bisa membantu dalam inovasi pembelajaran nanti di SD dan SMP. Nah, apa kriterianya kalau mau ikut program Kampus Mengajar ini? Ya, nah, jadi ini adalah kriterianya tuh melibatkan mahasiswa perguruan tinggi, sekolah sasaran dan dosen. Untuk mahasiswa, ya, adik-adik yang ingin mengikuti Kampus Mengajar ini, pada saat nanti penugasan, jadi pendaftaran sekarang sudah dibuka, itu adik-adik minimal berada di semester 5, ya, pada saat penugasan. Berarti misalnya kalau sekarang lagi semester sedang berjalan, ya, mendekati UAS atau di akhir semester, mungkin sekarang adik-adik minimal harus semester 4. Jadi begitu nanti Agustus, pada saat penugasan, itu sudah berada di semester 5. Ya. Nah, jadi itu syaratnya untuk program S1. Dan memiliki IPK 3 dari skala 4, asal perguruan tingginya itu adalah untuk semua prodi, ya, minimal akreditasi B atau baik sekali. Ya, jadi untuk perguruan tingginya minimal terakreditasi, tapi harus berasal dari minimal akreditasi prodinya itu B atau baik sekali. Ya. Nah, prestasi dan pengalaman itu prioritas memiliki prestasi dan pengalaman mengajar dan berorganisasi. Ya.
Ini tidak mutlak. Ya, jadi sekali lagi, kalau misalnya adik-adik merasa lah, saya belum punya prestasi atau pengalaman mengajar dan berorganisasi, berarti saya tidak akan terpilih atau sulit terpilih. Itu tidak. Ya, ini memang prioritasnya ya diharapkan. Tapi kalau tidak, malahan inilah kesempatan untuk mengikuti program ini Kampus Mengajar ya, untuk mendapatkan kesempatan pengalaman dan mengajar dan berorganisasi itu ya, karena kan kita membutuhkan kesempatan ya. Jadi kalau tidak pernah diberi kesempatan ya tidak pernah akan mempunyai pengalaman ya, dan ini pengalaman yang sangat berharga ya. Nah, bagaimana dengan perguruan tinggi? Itu akreditasi perguruan tinggi, semua perguruan tinggi di bawah naungan Ditjen Dikti ya. Jadi ini kuncinya. Akreditasi perguruan tingginya terakreditasi, tapi akreditasi prodi itu minimal B atau baik sekali, ya. Nah, untuk nanti siswa-siswi yang mahasiswi yang terpilih itu akan ditempatkan di SD dan SMP seluruh wilayah Indonesia. Jadi berbeda dengan Kampus Mengajar Angkatan 1 yang hari Jumat ini akan selesai, ya. Itu khusus hanya untuk di SD seluruh Indonesia, tapi sekarang SD dan SMP ya seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang kita targetkan itu adalah 20.000 mahasiswa ya, seperti tadi yang Pak Wagiran sampaikan. Nah, di samping itu juga dosen adik-adik juga kami harapkan untuk terlibat ya, dosen perguruan tinggi negeri dan swasta di lingkungan Ditjen Dikti untuk nanti sebagai dosen pembimbing lapangan. Ya. Nah, apa kontribusi nanti adik-adik dalam kampus mengajar ini? Ya, jadi kontribusinya itu adalah adik-adik membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya pembelajaran literasi dan numerasi. Ya, nah jadi syaratnya tadi kan dari prodi akreditasi B atau baik sekali. Ya, adik-adik akan membantu guru, bukan mengganti peran guru, tapi membantu menjadi partner guru, kolaborasi dengan guru dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya. Ya, nah kalau nanti ditanyakan, berarti ini hanya untuk program dari prodi pendidikan misalnya atau keguruan, ya tidak, ya. Jadi ini untuk prodi semua, ya, dari semua prodi, ya. Malahan kita berharap dari adik-adik yang prodinya dari Saintek itu sangat kami harapkan juga, karena kan salah satunya adalah pengembangan numerasi, ya. Atau misalnya kalau adik-adik dari program bahasa itu diperlukan juga untuk literasi. Ya, jadi intinya prodi semua prodi, ya, bukan hanya spesifik di satu atau dua prodi, ya. Nah, dan juga berikutnya, pertama partner dengan guru, terus membantu adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran, baik itu daring maupun luring, ya. Adaptasi teknologi ini kuncinya, ya, karena generasi adik-adik ini yang tadi saya sebutkan digital native itu sangat-sangat apa ya, sudah terbiasa dengan teknologi. Ya, jadi bisa membantu nanti guru-guru atau adik-adiknya, ya, bagaimana misalnya mempunyai kreativitas, ya, untuk mengembangkan suatu pembelajaran yang menarik menggunakan teknologi. Nah, ini kontribusi mahasiswa yang kami harapkan. Kemudian mendukung kepala sekolah dalam bidang administrasi dan manajerial sekolah. Jadi ini kesempatan juga ya mendapatkan pengalaman secara nyata ya administrasi dan manajerial. Berikutnya kontribusi yang diharapkan juga itu sosialisasi produk pembelajaran Kemendikbud, ya. Itu misalnya bagaimana mengimplementasikan kurikulum darurat, membuat modul pembelajaran, aksi, portal rumah belajar dan lain-lain, ya. Dan selanjutnya juga sosialisasi dan improvisasi materi promosi profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir itu adik-adik menjadi duta edukasi, ya, perubahan perilaku di masa pandemi ini, ya, karena saat ini kita berada di masa pandemi yang fluktuatif, ya, malahan sekarang beritanya katanya kurang menguntungkan, ya, tapi kita berharap adik-adik juga nanti pada saat diterjunkan itu menjadi ambasador duta edukasi, ya, untuk perubahan perilaku sehingga masyarakat juga sadar akan pentingnya protokol kesehatan. Ya, jadi ini yang kami harapkan. Ya, jadi suatu kegiatan yang pengalamannya itu sangat berharga untuk membangun soft skill kita, ya, yang mungkin sulit untuk didapatkan di bangku kuliah. Jadi pengalaman nyata. Nah, manfaat untuk mahasiswa, jadi kan kontribusi yang diharapkan, adik-adik pun mendapatkan manfaat ya yang terlibat di program kampus mengajar ini, ya, yaitu mengembangkan diri, khususnya kreativitas, kepemimpinan dan kemampuan interpersonal. Jadi kemampuan soft skill kita diasah, mendapat pengalaman nyata di lapangan. Jadi tadi prioritasnya katanya sudah memiliki pengalaman mengajar atau
organisasi dan sebagainya. Kalau misalnya adik-adik belum punya pengalaman sama sekali, inilah kesempatannya, ya, karena manfaatnya itu ini tadi kan, mendapatkan pengalaman nyata di lapangan. Jadi ini kesempatannya untuk terlibat. Ya. Juga mampu mengasah kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan juga karena adik-adik akan melakukannya selama 1 semester penuh, itu bisa mendapatkan konversi SKS untuk memenuhi syarat penyelesaian gelar sarjanamu sebesar 20 SKS. Ya, jadi nanti ini merupakan kebijakan dari universitas adik-adik, universitas masing-masing dari universitasnya adik-adik. Ya, dan juga itu mendapatkan piagam penghargaan ya untuk sebagai peserta program kampus mengajar. Nah, seperti tadi yang sudah disinggung, itu akan terlibat 20.000 mahasiswa. Jadi bertambah dari kampus mengajar 1. Karena animonya sangat besar, kampus mengajar 1 terlibat hampir 15.000. Nah, sekarang kita tambahkan lagi sampai total 20.000. Di mana 17.000 mahasiswa akan ditempatkan di 3.400 SD, ya. 3.000 mahasiswa ditempatkan di 375 SMP. Total 20.000 di sini, ya. Nah, bagaimana penempatannya? Ini sedikit berbeda juga nanti dengan kampus mengajar pertama, di mana adik-adik bisa memilih 3 prioritas tempat ya untuk SD yang ditempatkan. Nah, tapi karena di sini kampus mengajar kedua, di mana ditempatkan bisa di SD atau di SMP. Nah, berarti di sini pada saat adik-adik mendaftar, itu adik-adik tidak bisa memilih saya mau di SD, saya mau di SMP, atau saya mau di SMP di sini, itu tidak. Nanti akan diseleksi oleh panitia. Ya, jadi ini sedikit perbedaannya. Ya, jadi kalau adik-adik mau ke SD atau ke SMP, itu nanti akan diseleksi khusus oleh panitia. Ya, jadi tidak bisa memilih di awal saya mau di SD atau saya mau di SMP. Ya, nah bantuan apa juga? Jadi manfaatnya itu dapat bantuan dalam bentuk dana itu dari pemerintah yang dibiayai oleh LPDP. Ya, jadi untuk setiap peserta itu mendapatkan uang saku sebesar 1,2 juta. Ya, dan potongan UKT maksimal ya, jadi ini maksimal, tidak harus 2,4 tapi maksimal 2,4 juta ya, sebanyak 1 kali ya. Jadi untuk uang saku dan potongan UKT ini perlu ditekankan, saya garis bawahi, bila adik-adik penerima beasiswa sudah menerima beasiswa yang berasal dari pemerintah ya, jadi dananya dari anggaran pemerintah ya, atau dari Pemda misalnya, contohnya bidik misi. Nah, berarti nanti akan disesuaikan uang sakunya. Jadi maksudnya kalau sudah mendapatkan uang saku dari bidik misi sebesar misalnya 1 juta misalnya, ya. Nah, berarti kan ada kekurangan 200 juta. Nah, 200.000 maaf, bukan 200 juta. 200.000 itulah yang akan adik-adik dapatkan. Jadi bukan 1,2 ya. Jadi maksudnya di sini itu sesuai dengan peraturan pemerintah, tidak ada double funding. Ya, jadi tidak bisa mendapatkan bantuan dana lebih dari 1 yang dananya dari pemerintah, ya. Kecuali berbeda dengan dari swasta, ya. Tapi kalau dana dari pemerintah itu tidak bisa, ya, double funding. Demikian juga dengan UKT. Misalnya UKT adik-adik misalnya 4 juta, ya. Nah, itu akan dibantukan kalau adik-adik tidak menerima beasiswa dari pemerintah yang dananya dari pemerintah, itu adik-adik mendapat bantuan sebesar 2,4 juta. Bukan sebesar 4 juta tadi UKT-nya. Jadi ini. Ya, dan itu didapatkan 1 kali. Ya, jadi inilah kampus mengajar ini. Nah, selain manfaat untuk adik-adik, ya, sebagai mahasiswa, ini juga bermanfaat bagi perguruan tinggi adik-adik dan dosen. Ya. Nah, untuk dosen itu memberi kontribusi nyata bagi penyelesaian permasalahan pendidikan, khususnya masa pandemi. Jadi sama seperti adik-adik, dosen-dosen pun seperti kami, saya dan Pak Wagiran, ya, itu bisa nanti terlibat lintas prodi, lintas universitas. Ya, jadi pengalaman juga. Ya. Nah, berikutnya juga memberi kesempatan kepada dosen lintas prodi untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, sekolah, dan guru dalam berbagai kajian, inovasi dan kreativitas yang dihasilkan dosen dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ini untuk dosen, ya. Bagaimana untuk perguruan tinggi, ya? Ini juga mendukung perguruan tinggi untuk mencapai indeks kinerja universitas, ya. Jadi ada beberapa indeks kinerja. Nah, nomor 2 adalah mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Jadi bisa terpenuhi juga dari kegiatan ini, ya.
Nah, untuk nanti dosen peran dosen itu akan sebagai DPL, ya, dosen pembimbing lapangan. Nah, inilah lini masa, ya, yang bagaimana saya mau mendaftar, ya. Jadi di sini ada sudah full, ya, di yang hadir di sini sudah full 1.000 kapasitas. Jadi karena tidak bisa mengikuti dari YouTube. Nah, bagaimana kalau tertarik untuk mendaftarnya, ya? Nah, pendaftaran itu sudah dimulai hari Selasa 15 Juni kemarin, 2 minggu yang lalu, itu pada saat Festival Kampus Merdeka, ya, dibuka resmi. Waktu itu juga ada bincang-bincang dengan Bapak Presiden, ya, bersama Menteri, mungkin adik-adik sudah dibuka semenjak tanggal 15 kemarin, Bu. Ya, pendaftaran dibuka sampai 30 Juni. Nah, setelah itu 1 sampai 19 Juli akan diadakan seleksi, ya. Diadakan seleksi. Jadi seleksi sampai memenuhi kuota, yaitu 20.000 mahasiswa. Nah, setelah itu, ya, karena tadi kan apa yang diharapkan dari adik-adik kan melakukan misalnya partner kolaborasi dengan guru-guru, ya. Nah, tapi misalnya tidak pernah punya pengalaman pembelajaran, wah, itu bagaimana, ya? Jangan khawatir, ya, karena nanti akan ada pembekalan juga, ya, dari tanggal 22 sampai 30 Juli, ya. Ada pembekalan. Misalnya kalau ditempatkan di SD atau di SMP itu bagaimana cara menghadapi anak-anak SD atau anak-anak SMP misalnya, ya. Jadi ada pembekalan oleh pakar-pakar nanti, ya. Jadi ini kesempatan juga, ya, kita mendapatkan sesuatu hal yang baru. Nah, terus setelah pembekalan itu pemberangkatan, ya, pemberangkatan dari 22 sampai 30 Juli juga di waktu yang sama, ya. Setelah pembekalan pemberangkatan. Nah, tanggal 2 Agustus sampai 17 Desember itu adalah penugasan. Jadi adik-adik, ya, pada saat penugasan, ya, sebagai salah satu syarat itu berarti pada saat penugasan minimal sudah di semester 5, ya. Jadi saat ini mungkin masih semester 4 minimal, ya. Nah, jadi penugasan sampai akhir tahun, ya, tidak berada di kampus, makanya adik-adik nanti bisa mendapatkan konversi SKS sebesar sampai dengan 20 SKS, ya. Nah, sama dengan kampus mengajar pertama yang akan ada penarikan bulan hari Jumat ini besok, ya, penarikan mahasiswa. Nah, untuk adik-adik yang terlibat nanti di kampus mengajar angkatan kedua, itu penarikannya 18 Desember, ya, 2022. Ya, jadi sekali lagi yang terpenting adalah saat ini, ya, pendaftaran sudah dibuka, ya. Nah, di mana saya mau mendaftarnya, ya? Itu mendaftarnya bisa di sini, ya, masuk aja ke ini ke laman websitenya Kampus Merdeka, ya. Jadi kalau adik-adik ketik Kampus Merdeka kemdikbud.go.id, ya, nanti di situ ada, ya. Jadi bisa dicek di link ini, ya, untuk mendaftar. Ya, jadi ini benar sekali, ya. Indonesia butuh adik-adik semua di sini, ya, untuk membantu peningkatan pendidikan di Indonesia, terutama dalam bidang literasi dan numerasi, ya. Jadi kita berharap nanti bisa berdampak positif juga dalam peningkatan skor PISA, ya, tes PISA di Indonesia ini, ya. Nah, jadi demikian pemaparan dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, jadi nanti kalau adik-adik bisa ada yang perlu ditanyakan, langsung ditanyakan, ya, supaya jelas. Ya. Silakan untuk moderator. Ya, baik, terima kasih Bapak atas penyampaiannya yang tentang sosialisasi Kampus Merdeka yang cukup jelas, ya. Dan adik-adik juga ternyata kayaknya sudah tidak sabar untuk bertanya. Namun sebelum beranjak ke pertanyaan yang akan nanti diberikan oleh adik-adik sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian, perlu diingat bahwa ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Bapak Maidison Ginting tadi bahwa kesempatan dan pengalaman yang sangat berharga untuk saat ini adalah, ya, ada di tangan teman-teman sekalian, ada di tangan teman-teman mahasiswa sekalian. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sekalian ingin melakukan perubahan, ya, tentunya perubahan itu dari teman-teman sekalian. Oke, untuk lebih mengefisien lagi, mungkin ini akan kita kasih beberapa pertanyaan ini dulu, Pak. Apa dibatasi 2 dulu atau gimana, Pak? Ya, boleh dari 2 dulu, ya. Karena kalau enggak nanti bisa ini kan lupa, ya. Jadi kita batasi 2 dulu, terus nanti sambung lagi. Baik, Pak. Ya, oke.
itu baik teman-teman mahasiswa sekalian, karena ini teman-teman juga sangat banyak orang yang bergabung ini. Untuk itu mungkin saat ini akan kami batasi beberapa pertanyaan dulu. Jadi perwakilan dari teman-teman mahasiswi satu, mahasiswa. Jadi yang cowok satu, cewek juga satu. Baik, yang mau bertanya dipersilahkan satu orang dulu coba. Ya, sudah ada di kolom chat, Pak. Iya, Pak, saya langsung baca aja ya pertanyaannya, sudah ada di kolom chat ternyata, Pak. Boleh, ya, silakan. Nanti saya akan lihat salah satu dari pertanyaannya. Iya, ini ada pertanyaan satu dari Maurine Wulansari. Selamat sore, mohon maaf izin bertanya. Pada saat pengisian di laman kampus mengajar, ada kolom untuk pilihan preferensi provinsi penempatan selain provinsi domisili. Nah, apakah nanti saat seleksi final, penempatan dilihat dari preferensi pilihan kita, atau ada kemungkinan untuk ditempatkan di provinsi di luar preferensi pilihan kita? Terima kasih sebelumnya. Ya, mungkin itu dulu Pak, satu pertanyaan dari Maurine, Pak. Oke, pertanyaan yang baik di sini. Nanya, jadi untuk pendaftarannya nanti, ya, itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk nanti menempatkan para mahasiswa-mahasiswi semaksimal sedekat mungkin dengan domisilinya. Ya. Nah, jadi pertama yang mau saya ingatkan, pada saat nanti adik-adik mengisi di pendaftaran, itu domisilinya berdasarkan di mana adik-adik berada sekarang, ya. Jadi bukan berdasarkan KTP. Mungkin KTP-nya bisa di Semarang, tapi karena pembelajaran jarak jauh, mungkin adik-adik sudah pulang misalnya ke Solo gitu. Nah, jadi adik-adik domisilinya itu ditaruh domisili saat ini, ya, saat ini berada, ya, atau pada saat nanti kampus mengajar ini berada, ya, di situ. Jadi jangan berdasarkan KTP. Kalau sesuai dengan KTP tidak masalah, tapi kalau berbeda saat ini dengan KTP, ya ditaruh domisilinya sesuai dengan KTP. Ya, mengapa? Karena nanti dalam seleksinya itu kita berusaha untuk mengurangi mobilisasi, ya, karena kan dengan saat ini yang pandemi, kita berusaha semaksimal mungkin mengurangi mobilisasi. Nah, jadi diusahakan ditempatkan sedekat mungkin dengan domisili pada saat sekarang adik-adik berada. Ya. Nah, tapi misalnya kalau tidak karena kuota terbatas, misalnya kalau adik-adik ada di Bali, terus mau di Bali juga, tapi kan sangat terbatas, ya, karena 20.000 mahasiswa terlibat. Nah, adik-adik akan ditempatkan di tempat-tempat yang nanti diperlukan. Misalnya kalau di luar provinsi, ya, atau misalnya juga lah bilang di luar pulau, misalnya kalau itu terjadi, tapi kita usahakan tidak, ya, tapi karena tergantung dari nanti kuotanya, ya. Jadi kalau misalnya perlu traveling, itu nanti akan dibantu, ya, didanai untuk misalnya kalau jarak jauh itu dua yang akan nanti dibantu, bisa misalnya untuk melalui tiket pesawat, ya, jadi akan dibantu tiket pesawatnya, atau kalau misalnya untuk di darat itu menggunakan kereta api jarak jauh, dan itu akan dibantu juga, ya. Kalau misalnya terpaksa harus di luar daerah dan misalnya perlu transportasi udara, nah itu akan dibantu tiket pesawatnya, ya. Nah, jadi itu, ya, tapi sebisa mungkin kita usahakan di sedekat mungkin, ya, karena meminimalisasi mobilisasi, ya, karena pandemi saat ini, ya. Jadi demikian dari saya. Iya, baik, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya yang jadi karena tadi udah saya bacakan lewat kolom chat. Nah, sekarang pertanyaannya dari teman-teman yang raise hand langsung. Sudah ada beberapa teman-teman yang udah raise hand. Ya, bentar ya. Wah, ternyata banyak Pak yang mau bertanya nih Pak. Ini yang raise hand banyak sekali Pak. Iya, karena tadi Maurine sekarang. Oke,
Bayu Hadi Mulyanto. Ya, Bayu Hadi Mulyanto. Oke, Bayu dipersilahkan. Silahkan memberikan pertanyaannya, Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Kakak moderator. Iya. Ya, selamat Saya sore. mau bertanya tentang sore Bapak. Saya ingin bertanya tentang transkrip nilai yang keluarkan hanya semester 1 sampai 4 ya Bapak. Ya. Nah, itu baca kemarin ternyata boleh untuk 1 sampai 4 tetap rekomendasi dari dekan kami misalnya semester 5 bukan semester 4. Di situ apakah nanti ada masalah di pengumpulan berkas ya? Saya mau tanya itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini dengan siapa ya? Ini pertanyaan yang bagus. Bayu Hadi Mulyanto, Pak, dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Oke, ya terima kasih. Ya, nah ini benar. Ya, jadi banyak pertanyaan juga karena nilai saya semester 5 belum keluar, ya kan? Bukan, maaf, nilai saya semester 4 belum keluar ya, karena sekarang mungkin masih akhir semester kan. Sedangkan pendaftaran ditutup tanggal 30 Juni ini, 1 minggu lagi. Nah, adik-adik itu menyertakan transkrip sampai di mana IPK adik-adik itu ada. Mungkin sampai tahun ketiga, ya itu tidak masalah dan tidak akan menjadi masalah, ya karena kami mengerti, ya. Tapi yang penting sampai adik-adik ada, ya karena kan semester 4 belum keluar, ya. Mungkin keluarnya nanti bulan Juli misalnya kan. Nah jadi yang sampai seadanya saja, ya. Tapi yang perlu dipastikan begitu nanti penugasan adik-adik sudah di semester 5, ya berarti sekarang semester 4, ya itu. Bayu apa sudah menjawab? Iya, untuk yang surat rekomendasinya itu semester 5 tidak apa-apa ya, Pak ya? Tidak apa-apa. Untuk ya, tidak apa-apa. Tidak. Yang penting dipenuhi. Iya, dipenuhi. Iya. Dipenuhi semua. Iya. Dipenuhi. Iya. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Terima kasih, Bayu. Ya, gimana Pak? Ini masih mau kita tambah lagi karena ini ternyata banyak yang raise hand, Pak. Ya boleh, nggak apa-apa, ya. Baik Pak, saya lihat lagi yang masih raise hand sampai sekarang ya Pak. Oke, ini masih banyak Pak, ya Allah. Ya, oke, selanjutnya ini ada Rahma Salsabila. Rahma Salsabila, oke, silahkan Rahma Salsabila. Utarakan pertanyaannya, Rahma. Halo, Rahma. Ya, sebelumnya selamat sore, Pak. Di sini saya ingin bertanya, untuk di daerah saya sendiri, itu tuh keterangan untuk SD atau SMP yang dituju, untuk di kecamatan dan kabupatennya itu tidak ada, Pak. Namun, untuk provinsinya itu ada. Itu bagaimana ya, Pak? Ataukah karena kuotanya sudah full, yang dari tahun kemarin belum selesai, atau itu bagaimana ya Pak? Oh oke. Ya ini bagus juga ya, mungkin dikira sama dengan semester yang angkatan merdeka angkatan pertama ya. Nah jadi perlu diingat untuk penempatan sekolah-sekolah nanti di SD atau SMP itu akan ditetapkan oleh panitia. Makanya tidak ada pilihan mau ditempatkan di sekolah yang dekat dengan domisili saya ya. Tapi memang kita berusaha di provinsi dulu ya, jadi sedekat mungkin untuk mengurangi mobilisasi ya. Jadi tidak ada masalah ya, karena memang sudah didesain sebagai sedemikian rupa ya. Jadi adik-adik tidak bisa memilih saya mau ditempatkan di SD atau di SMP ya. Jadi pada saat mengisi formulir itu hanya ditanyakan provinsinya ya. Jadi itu karena nanti panitialah yang akan memilih, yang menyeleksi penempatan adik-adik ditempatkan di mana ya. Nah jadi itu dari saya ya. Tapi dari panitia itu akan menempatkan adik-adik sedapat mungkin sedekat dengan domisilinya karena menghindari mobilisasi kan karena pandemi ini ya. Nah tadi sekalian saya tambahkan juga, apakah ini akan jadi berarti semuanya online misalnya kan? Jadi sekalian kalau misalnya ada yang bertanya ya, ini kan kita dinamikanya kan berjalan terus ya.
kita tidak tahu, mungkin pada saat Agustus sudah normal atau sudah membaik, sangat membaik, ya. Dan kita harapkan kan akan sangat membaik, ya. Jadi untuk kita lihat perkembangannya, ya. Kalau nanti itu adik-adik bisa luring, ya. Itu adik-adik melakukannya secara luring, ya, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Makanya nanti pada saat pembekalan juga diberikan, ya, pembekalan bagaimana menghadapi situasi pandemi, ya, bagaimana protokol kesehatan yang benar, ya, jadi itu nanti dapat juga. Jadi kalau memungkinkan itu bisa daring. Kalau tidak memungkinkan, ya itu dilakukan secara luring. Kalau memungkinkan bisa dilakukan secara luring, ya, langsung ke lapangan. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya pandeminya masih memburuk, misalnya, berarti dilakukan secara daring, ya. Tapi ini kan kita tunggu nanti pada saat penugasan di bulan Agustus. Kita berharap ini semakin membaik, ya. Itu. Ya, jadi bisa luring, bisa daring. Jadi disesuaikan dengan kondisinya, ya. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Pak. Apakah masih bisa menambahkan lagi Pak? Ya, silakan. Oke. Ya Pak, soalnya ini ternyata masih banyak yang raise hand Pak. Iya, karena tadi udah dicek. Oke, ini ada lagi Nurdino Erta. Kepada Nurdino, ayo silahkan utarakan pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya Kak. Perkenalkan Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdino Erta. Saya dari Prodi PGSD Universitas Negeri Padang semester 4 sekarang Pak. Nah, tadi kan udah Bapak jelaskan mengenai apakah seorang mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar ini dikasih nanti pembebasan 20 SKS. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah dalam pelaksanaan kampus mengajar itu kita juga bisa melakukan perkuliahan Pak, seperti kampus mengajar angkatan pertama ini Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kita harapkan, ya, adik-adik dalam melaksanakan penempatan ini kan fokus untuk kegiatan di sini, ya. Jadi membantu guru-guru, membantu adik-adik di SD dan SMP dalam penguatan numerasi literasi, ya. Jadi kami harapkan itu full, ya. Karena apalagi kalau misalnya nanti membaik kan berarti misalnya kalau ditempatkan di SD gitu kan, itu kan berarti tidak lagi mengambil perkuliahan, karena inilah kesempatan mendapat pengalaman belajar di luar kampus, di luar prodi, ya. Nah, karena itu adik-adik bisa mengkonversikan sebesar 20 SKS. Ya, jadi ini sebenarnya tujuannya, ya. Jadi tidak diharapkan adik-adik kuliah juga, jadi nanti tidak fokus. Ya, jadi adik-adik yang lulus seleksi nanti penugasan itu kami harapkan untuk fokus dalam tugasnya ini. Ya, jadi tidak lagi mengambil kuliah. Karena itulah ada konversi SKS 20 SKS, ya. Nah, bagaimana mekanisme konversi sampai 20 SKS? Itulah nanti adik-adik bicarakan dengan kaprodinya, dengan pimpinan dari universitas, mungkin dengan dekanat. Ya, karena itu adalah otoritas dari universitas masing-masing. Ya, tapi dengan aturan dari kementerian itu bisa dikonversikan sampai 20 SKS, ya. Nah, satu lagi juga yang perlu saya tambahkan, tadi ada beberapa pertanyaan, bisakah saya mendaftar juga di beberapa program kampus Merdeka ini, ya kan? Mungkin seperti magang sertifikat, terus ini kampus mengajar, ya. Nah, pertanyaannya, jawabannya adalah tidak. Karena kami harapkan adik-adik itu mendaftar di satu program saja. Ya, karena yang penting kan fokus. Jadi tidak mungkin adik-adik ikut magang bersertifikat, terus ikut kampus mengajar ini juga di waktu yang bersamaan. Ya. Nah, jadi ini satu kegiatan saja untuk adik-adik di satu semester, ya, supaya benar-benar fokus. Ya. Silakan moderator. Ya, baik Pak. Karena ini juga ternyata kita kejar-kejar oleh waktu. Mungkin ada satu lagi terakhir ya Pak? Boleh. Ya, dan ternyata mungkin akan saya gabung Pak satu, tapi ditambah lagi ada beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Iya. Ternyata ada banyak teman-teman yang mempertanyakan tentang soal KKN gitu Pak.
persoalan KKN yang di semester 7 gitu-gitu Pak. Dan ya itu mungkin yang di kolom komentar, dan ini juga ada yang raise hand, Lini Astriani. Oke, coba Lini Astriani dipersilahkan. Masih bergabung Lini? Oke, kayaknya dia udah gak bergabung. Atau saya jawab dulu sambil menunggu ya untuk yang tadi bagaimana kalau dengan KKN di semester 7 ya. Iya, boleh, nah, Pak. Itu kan misalnya kalau KKN-nya dalam konteks misalnya disamakan dengan tujuannya capaian pembelajarannya itu dengan kampus mengajar ini tadi, jadi kan bisa diselaraskan. Ya, bisa diselaraskan. Jadi adik-adik melakukan kampus mengajar ini dan mendapatkan kredit untuk KKN-nya, ya. Nah, untuk hal demikian itu perlu didiskusikan sama kaprodinya mungkin, ya, sama kaprodi atau pimpinan di universitasnya, ya, bagaimana mekanismenya. Karena semuanya itu diberikan otoritas ke universitas masing-masing, ya. Jadi secara yang sudah-sudah itu bisa, ya. Jadi karena kan sama tujuannya juga kan dengan KKN. Jadi kalau sesuai misalnya dengan kampus mengajar ini bisa dihargai sebagai KKN, ya, ya itu jadi bisa, ya. Tapi itu perlu dibicarakan dengan pembimbingnya, ya, minimal dengan pembimbing dan kebijakan dari prodinya atau universitasnya masing-masing, ya. Izin berbicara Kak, tadi udah dipanggil. Ya, silakan. Siapa ini ya? Lini Astriani Pak. Ya, Lini silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Lini Astriani dari Universitas Sriwijaya. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan untuk dari pihak kampus pengajarnya sendiri untuk menganjurkan hanya fokus ke program kampus mengajar ini saja. Berarti memang sudah tidak boleh ya Pak, walaupun perkuliahannya online begitu. Misal hanya mengambil beberapa SKS di perkuliahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk biaya, misal kita ditempatkan di luar provinsi ya Pak, untuk tes rapid dan lain sebagainya, itu ditanggung pribadi atau dari pihak kampus pengajar. Terima kasih Pak. Oke, ya. Jadi yang pertama itu baik sekali juga ya. Jadi itulah kita harapkan begitu nanti adik-adik mengikuti kegiatan itu fokus, ya. Jadi tidak lagi mengambil kuliah ya karena itu kan mendapatkan konversi sebanyak 20 SKS. Berarti kan 1 semester, ya kan? Karena kegiatan ini 1 semester. Jadi itu yang diharapkan. Ya. Jadi adik-adik tidak lagi mengambil mata kuliah, ya, karena sudah 20 SKS ini. Biarpun nanti online, karena nanti bisa tidak fokus, ya, tidak fokus nanti kegiatan akademik juga terganggu misalnya kan. Ya, jadi itu, ya. Nah, kalau misalnya nanti untuk traveling misalnya untuk penempatannya karena terbatasnya kuota terpaksa ditempatkan di luar daerah atau gitu kan. Itu nanti juga akan dibantu juga untuk swab testnya, ya. Rapid testnya itu akan dibantu. Ya, kalau yang sekali lagi kalau nanti travel menggunakan pesawat terbang, pesawat udara, ya, itu akan dibantu juga dalam tiketnya, ya. Kalau untuk jalan darat itu dibantunya dalam tiket kereta api jarak jauh, ya, dan itu sudah termasuk juga nanti untuk rapid antigennya, ya. Silakan untuk moderatornya. Iya, baik, terima kasih Pak. Dan ternyata teman-teman mahasiswa ini cukup antusias. Sampai sekarang juga masih raise hand, dan sampai sekarang juga di kolom ternyata masih banyak pertanyaan tentang hal-hal teknis, seperti ada yang mempertanyakan tentang nanti gimana Pak, ini tesnya gimana? Apakah diwawancara ataukah nanti bagaimana? Begitu Pak. Ternyata masih banyak. Apakah kita mau melanjutkan atau gimana Pak? Karena memang ternyata kita kalau dilihat sesuai jadwalnya kan kita jadwalnya sampai 16.30 ya kan Pak? Iya. Saya kebetulan ada menguji mahasiswa S3. Jadi saya tidak bisa lanjut nih karena sudah ditunggu juga. Tapi intinya begini, ya, untuk adik-adik misalnya yang masih banyak pertanyaan, ya, itu misalnya tertarik silahkan daftar, dan kan itu di laman MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka tadi link yang saya berikan, itu di bagian kanan bawah itu kan ada helpdesk-nya, ya, ada helpdesk-nya, dan mereka itu sangat responsif,
Ya, mungkin ada kendala, mungkin memakan beberapa waktu karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Ya, nah juga di websitenya Kampus Merdeka Merdeka Belajar khusus untuk kampus mengajar ini, itu ada panduannya. Ya, ada panduannya di mana panduan tersebut itu tertera pertanyaan-pertanyaan umum, ya yang sering ditanyakan. Jadi adik-adik juga bisa merefer ke sana. Ya, nah kalau misalnya belum jelas lagi yang tadi gunakan helpdesk. Ya. Nah, misalnya ada kendala juga dengan ini pendaftaran, itu langsung kontak di helpdesk, ya. Nah, terus kalau misalnya saya mau nanti penempatannya DPL-nya sama juga dengan dosen saya, gitu ya. Itu tidak bisa juga karena nanti DPL-nya juga ditempatkan oleh panitia. Ya, jadi adik-adik mungkin nanti akan mendapatkan DPL dari dosen lain. Ya, jadi itu tidak bisa juga. Saya mau sama dosen ini, jadi kita daftar bareng-bareng, jadi kita satu tim. Itu tidak. Jadi karena nanti semua akan panitia yang menyeleksi dan menempatkan. Ya, nah itu DPL-nya bersama 5 sampai 8 mahasiswa. Ya, oke. Ya, jadi demikian dari saya. Untuk rekening, sini supaya cepat juga ya. Untuk rekening memang diperlukan BRI. Ya, jadi kalau rekening adik-adik itu rekening BRI untuk nanti uang saku dan sebagainya. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Kalau adik-adik berdomisili di daerah istimewa Aceh, ya karena kalau tidak salah tidak ada BRI, itu adik-adik menggunakan BSI. Ya, nah tapi kalau untuk rekening nanti rekening uang saku dan sebagainya itu diperlukan rekening BRI. Ya, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang. Ya. Ya, demikian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Pak. Tapi kayaknya sebelum Bapak keluar, mohon maaf sekali lagi Pak. Iya, boleh. Mungkin closing statement-nya dari Bapak sebelum nanti setelah Bapak akan kami tutup, begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sekali lagi senang sekali ya bisa berada bersama adik-adik sore ini dengan antusias yang sangat sangat positif ya, vibe-nya katanya kan atmosfernya itu sangat positif. Saya lihat partisipannya tuh di atas hampir 1.000 terus. Ya, berarti ada teman-teman adik-adik juga yang tidak bisa masuk karena terbatasnya kapasitas ya melalui YouTube. Jadi ini pertanda yang sangat baik ya. Kampus mengajar. Ini kesempatan adik-adik ya. Saat adik-adik mahasiswa ini kesempatan yang baik karena mempunyai pengalaman belajar ya langsung secara nyata di lapangan itu di luar prodi. Ya. Dan ini belum ini kan suatu hal yang baik ya, dan juga ada beberapa program juga ya. Jadi misalnya kalau adik-adik sekarang mengikuti kampus mengajar, bisa dilihat juga semester depan apakah bisa mengikuti misalnya pertukaran pelajar ya. Itu kalau tapi yang pasti di satu semester tidak bisa dilakukan secara bersamaan ya, karena perlu fokus untuk melakukan tugasnya di sini ya. Dan juga kami harapkan tidak mengambil mata kuliah juga karena supaya fokus itu tadi. Jadi konversikan SKS-nya, dan itu perlu dibicarakan dengan dosen pembimbingnya atau dengan kaprodinya ya. Nah, jadi ini sekali lagi kesempatan yang sangat baik ya, didukung oleh pemerintah melalui LPDP. Jadi silakan langsung mendaftar ya. Itu mudah kok di mendaftarkannya, apalagi kan canggih ya dengan zaman generasi adik-adik ya. Nah, jadi bisa di daftar ya. Kalau ada pertanyaan itu gunakan fitur helpdesk-nya di sebagai kanan bawah itu ada ya, dan itu sangat responsif ya. Mungkin ada jeda waktu ya karena banyak ya. Nah, jadi inilah kesempatan ya, 20.000 ya, 20.000 peserta yang kami nantikan ya. Jadi silakan, kami tunggu ya, kesempatan yang sangat baik ya, membantu juga dalam pengembangan pendidikan kita di negara kita ini, khususnya untuk SD dan SMP di bidang literasi dan numerasi ya. Jadi demikian dari saya, kami tunggu adik-adik semua di sini ya di pendaftarannya ya. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kembali Bapak atas waktunya di sore hari ini, siang sampai sore hari ini Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak, dan mohon maaf jika sudah mengganggu waktu Bapak untuk mau ujian Pak. Oh ya, tidak kok, senang kok di sini. Hanya sudah ada jadwal lagi gitu yang di ini. Ya, baik. Sekali lagi teman-teman mahasiswa, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Maidison tadi, bahwa teman-teman tidak usah khawatir karena teman-teman silahkan mendaftar saja, karena
teman-teman nanti akan ada tim helpdesk yang bisa menjawab kendala-kendala teman-teman sekalian. Jadi apapun pertanyaan teman-teman, teman-teman langsung bisa utarakan aja karena tim helpdesk nanti siap untuk membantu menyelesaikan persoalan teman-teman sekalian. Iya, sebelum saya menutup, mungkin ada closing statement juga sedikit dari Ketum Rizal. Oke, mohon izin Pak, kayaknya dari teman-teman ini banyak yang ingin bertanya. Mungkin dari kampus mengajar di Instagramnya atau sama Pemuda Pelajar Pendidikan bisa buat live streaming setiap hari gitu Pak, mendekatin hari-hari closing pendaftaran gitu. Karena ya kalau dibuat jadi mungkin bisa apa ya, langsung live tanya kayak gitu Pak, bisa cepat juga gitu. Oke, terima kasih untuk masukannya. Nanti akan saya sampaikan ke panitianya Mas Rizal. Siap Pak. Itu saja sih moderator. Ya, baik. Terima kasih Ketum atas masukannya juga. Alhamdulillah diterima baik langsung oleh Bapak. Ya, teman-teman mahasiswa sekalian dan Ketum serta Bapak Maidison yang sudah sempat hadir di sore hari ini. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan dan kami terima dari Bapak sekaligus. Teman-teman mahasiswa, sekali lagi pesannya, waktu kalian masih panjang, masih banyak, kalian punya waktu sampai tanggal 30 Juni, come on, kalian silahkan untuk mendaftar, dan untuk beberapa pertanyaan teman-teman yang belum sempat dijawab, dan juga belum sempat untuk saya lihat, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, kalian boleh langsung mendaftar, untuk kendala teman-teman nanti bisa akan dijawab oleh tim helpdesk. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di event-event berikut. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Ya, Pak. Saya izin ya. Baik, Pak. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.